Laporan arus kas. Laporan arus kas itu menggambarkan adalah kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Ada namanya laporan rugi atau laba. Laporan yang menggambarkan apakah dalam aktivitas itu seseorang itu dia posisinya untung atau rugi. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan pendapatan dengan pengeluaran. Nah, itu aja laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya di BPOM yang ditampilkan ini adalah laporan neracanya dari segi piutangnya, khusus untuk itu. Oke. Tapi teman-teman, kalau teman-teman pintar dalam menganalisis yang namanya APBN, terus teman-teman pintar yang namanya menganalisis laporan keuangan, maka teman-teman bisa memprediksi ke arah mana perkembangan ekonomi, dan itu bagus banget untuk investasi saham. Kita mau masuk sekarang, mau keluar sekarang, kita mau beli saham apa, kita mau beli apa, itu keren. Di situ aja. Atau lu mau main proyek, lu lihat aja APBN. Posisi modal ini di sini. Dia di mana? Oh, ada proyek begini. Udah lu masuk, oh berarti ya proyek ini nih. Agak berat ya kamera ya. Berat memang. Ini udah masuk materi S2 ini. Nah, makanya ekonomi kan emang agak-agak. Kalau yang nggak suka ekonomi, jujur ya kamera ya. Aku bukannya suka ekonomi ya, karena aku jelimet ngeliat angka tuh jelimet banget. Yang aku tahu akuntansi, kalau salah dari atas, dia ke bawah kan salah semua kan kamer. Itu masalah proses penyusunan laporan keuangan, proses pencatatan. Betul. Jadi memang akuntansi itu mengajarkan kedisiplinan, kecermatan. Ketelitian ya pastinya. Iya, ketelitian. Dan itu makanya aku bilang itu kan jelimet ya kamer. Untuk orang-orang semodel kayak aku dan teman-teman yang mungkin nggak paham ekonomi kan, pengennya kan garis besarnya aja nih. Oh kayak gini case-nya, oh begini gitu kan. Kita bicara tentang ekonomi manajemen apa ini? Memang manajemen itu sekarang terbagi 3, dulu 2. Dulu itu hanya membahas masalah manajemen private atau bisnis dengan manajemen negara atau publik. Sekarang 3. Sekarang ada namanya manajemen syariah. Ini syariah adalah kombinasi antara bisnis dengan Islam, dengan agama. Ya. Gitu. Makanya sekarang itu biasanya ada orang fakultas ekonomi dan bisnis. Itu benar-benar di bisnis. Ada fakultas ekonomi, bisnis, dan syariah. Ada juga kayak gitu. Di situ perkembangannya. Kemudian timbullah di selanjutnya adalah green economic, green management. Apalagi ini di sini sudah membahas masalah dampak lingkungan. Bagaimana keuangan itu menciptakan lingkungan yang Mami Obet ini kenapa? Tidur kayaknya dia. Lupa di mute. Iya. Kayak gitu, gue nggak apa-apa sih lu naikin orang, tetapi ayo kita naikin, tetapi jangan menggiring. Kayak gitu. Betul. Iya, apalagi larinya kalau udah ke personal ya. Nggak ada penyelesaiannya ini, nggak ada penyelesaiannya. Iya kan ya. Nggak bisa bilang, lu sok pintar, lu sok benar. Enggak, yang gue utarakan memang kebenaran. Iya sih, kamera benar kamera. Cuman kan ngomongnya ini kan nggak bisa gantian ya kamera ya. Yang ini. Jadi kami tuh, aduh gimana ini dengar yang mana gitu loh. Suara kamera kebanting sama suara 2 orang itu tadi. Tapi kalau orang itu juga dibiarin bicara kayak gitu, menggiring nanti ke sana. Ya sedikit banyaknya udah pada paham sih kamera. Udah alhamdulillah. Tadi ya nggak Ira? Apa? Kenapa Mei? Harusnya aku juga naik. Tadi kan kau dikeroyok. Iya ya, Bude Ayu pun lagi di luar. Itu aku yang ngomong tolol itu kebalik loh. Oh iya. Emang dikatain itu kamera tadi dikatain kalimat itu. Gue gerem tadi makanya gue pengen naik. Aku cuma dengar merah so pintar gitu, terus ku jawab emang pintar. Tadinya kan aku gini, gue lihat dari luar, gak masuk kan bisa kan lihat dari luar. Gue diemin, gue kan nonton di luar, kok malah nyerang personal ini kata gue ngomong tol, nah gue masuk kan, gak naikin Obet.
Gua kalau lu mau apa, makanya gua tadi turunin karena apa? Udah menyerang ke personal, udah lari-larinya ke sana. Nah, seseorang itu ya kan, kalau lagi diskusi ya kan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan faktanya, maka bukan bukan apanya suaranya yang dikeraskan, menyerang pribadi orangnya, bukan lagi ke materinya. Jadi kehabisan ini pembahasan, makanya dia nyerang personal itu. Orang kalau udah habis pembahasan pasti lagi ke personal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai istighfar loh dia. Ya Allah. Kenapa sih? Padahal sebenarnya awalnya tadi kita seru ya, kamera ya. Bener-bener lagi Iya. bahas dari awal tiba-tiba jadi Tiba-tiba, kemana-mana agak iya, gimana. gua nggak tahu dinaikkan kan. Oh, dinaikkan. Mami belum tidur. Tuh masih bisa membagikan. Kayak dia belum tidur deh. Kayaknya dia mau istirahat. Mami, Obet, lu mau istirahat nggak, Mam? Kalau mau istirahat rungkat aja, nggak apa-apa. Iya, kita cari Jen, kita cari room yang lain lagi, Ren. Di room siapa ya? Di room siapa nih? Iya, biasanya gue kayak gitu sama Jen. Orang udah rungkat, kita cari lagi room lain. Kita sampai Ikutin subuh kan. pembahasannya apa. Di roomnya fans Nikita Mirzani. Nanti dia tanya, kamera di mana? Di sini, oke. Atau dia bagikan live, sini. Aduh, Bude Yayu soalnya masih di luar tadi Kak, dia masih shopping kan, masih belanja. Lihat aja di room yang lain. Ada yang lab, nggak ada yang lab. Kita lab aja di rumahku, room ini. Oh ya udah ayo. Takutnya Mami Obet mau istirahat soalnya Kak. Iya, dia sakit, toh. Masih belum stabil dia Beda keadaannya. istirahat dulu. Yuk, beda istirahat dulu kesian. Kita turun ya Mami. Mami. Kamera agak telepon dia dulu biar rungkat kamera. Telepon dulu ya, Mami Obet ya. Nggak enak kita turun nanti dia sendirian, kasihan. Seru ya TikTok live ini. Dulu gak pernah ngikutin. Aku sama kamera sampai subuh loh Kak Fit. Aku tuh sampai subuh. Iya. Kapan hari itu kamera? Ini mah masih suka mending dengerin loh sambil ini. kalau nggak bisa tidur. Bunda, ini masih mending loh. Kalau dulu masih yang zaman politik itu pemilu, gila. Rame banget ya. Lebih seru lagi ya. Kubu-kubuan. Tapi Iya, kita karena tuh kalau yang di tadinya Bisa Serang cari-cari PDI siapa yang dulu, live. aku serang ini dulu. tapi kalau sama kamera yang awalnya serius, terus tiba-tiba bahas kehidupan gitu loh Kak Fit. Aku udah, makanya aku males ke debat gitu loh di, Seru sih, di tapi jadi sosmed nambah sekarang. pengetahuan juga kan. Iya, kayak kisah hidupnya kamera dulu misalnya. Dulu aku kuliahnya kayak gini loh Jen, terus aku cerita adikku kayak gini. Saling informasi kayak gitu aja sebenarnya Kak Fit. Ya ini dulu kan cuma ngeliat-liat doang, baru ini nih aktif TikTok. Seru loh. Makanya Lu ngeliat-liat. mau tidur nggak? Lu mau tidur nggak, Mami Obet? Ini gua udah tidur dari tadi, nggak apa-apa. Kenapa tanya? Ya udah ngobrol aja. Kan ku bilang tidur kan. Orang tadi Kak Wendy up katanya. Aku udah tidur dari tadi. Dia masih belum stabil loh Kamer. Iya, Ya itu kan? lah. Ya, Kasihan. istirahat dulu, Bet. Ya. Ya udah, Istirahat lu dulu rehat Mami. dulu lah, Obet, lu rehat Iya. dulu besok. Biar enak. Besok kita akan Ya bahas masalahnya lagi cuma karena suara-suara besok. kalian nggak bisa bikin gua tidur. Karena Pasti ya, besok nanti kan nggak lu enak udah bisa disawer. Oh, udah kita bahas lagi nih. Iya kalau besok Ini bentar lagi kan 2 jam, 3 jam lagi. istirahat Mami. Biar cepet-cepet sembuh. Lu lihat tadi gak? Apa pasukan typingnya di bawah itu kan, lancar banget ya kan? Merah Enggak, sepi pertanyaan tuh maksudnya ya. kalian mau pindah ke rumah mana? Ini ke roomnya si ini nih yang gambarnya Nikita loh Mami. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, lu udah lagi debat kayak gitu, terus lu banyak haters kayak gitu, ya kan? Lu apa yang kayak gitu? Nggak usah dipusingin yang di bawah. Konsentrasi lu itu. Pecah ya, Kak? Konsentrasi lu pecah. Iya, kalau lu belum bisa, lu hapus aja dulu itu, kasih geser ke kanan itu typingan di bawah itu bisa. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ya gitu, lu bisa. Kalau enggak, kalau misalnya udah bisa tuh ya ada santai aja dia. Tambah, tambah, tambah. Gua ngeliat ya kan mulai dari 6 sampai 28 sampai 32 sampai 100-an sampai berapaan. Tambah gas itu. Itu bagus. Makanya Mami Obet itu suka. Nanti ini ya kamera ke distract mulu kalau baca komen kan? Bukan, bukan. Tadi waktu dia mulai menyerang pribadi si Kak Intan ini udah menyerang pribadi di situ tuh. Oh, Udah selesai. Karena bukan apa ya, udah nggak enak gitu. Iya dong, kalau udah personal jangan dong, jangan Iya, dilanjutin. nggak enak gitu. Begitu dia udah nggak bisa ada kata-kata, terus dia mengatakan, oh jadi ini ya, lu kan tadi bilang lu ditugasin dari negara ya, jadi ini ya kualitasnya negara tugasin lu ya. Gue cuma bilang kalau apoteker sudah selesai, mana buktinya? Dia jawabnya ke situ, makanya gue udah asem ini. Iya, makanya tadi aku sempet nanya ada Diskusinya. Iya. karena kan aku nggak ngerti ya yang tugas-tugas kayak gitu ya, Kafit, kamera, nggak paham gitu. Makanya aku nanya kalau kayak gitu ada lembar pembuktian selesainya. Ada lah sayang, ya Allah. Ngerti banget juga sih. Cuma karena baca dokumennya aja, jadi kan kalau di dokumen itu udah tertera jelas gitu. Jadi pembelaannya mereka belum masuk gitu kalau sampai sekarang. Karena di dokumennya aja, kita baca dokumennya aja udah jelas banget kan ya kamera. Iya. Iya. Itu aku bacain loh tadi dokumennya. Masih mau Iya, makanya dibantah udah itu sampai baca dokumen. berulang-ulang. Ya kan kamera berdasarkan data, kalau dia berdasarkan fakta. Kamera gimana sih? aku hanya mengikuti ya, Miss. Maaf loh. Merah. Walaupun dia mengatakan fakta bahwa apoteker Rose itu udah masuk, udah melapor, udah melaksanakan kewajibannya, tetapi karena dia nggak suka dia mengundurkan diri. Ya udah kalau itu faktanya ya, ada datanya, ada faktanya, ya udah. Tetapi itu masih dalam kategori tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Itu loh yang ada di BPOM. Aturannya bagaimana? Aturannya misalnya 2 tahun, ya udah pasti harus 2 tahun, nggak boleh setengah-setengah. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa, oh itu waktu dia mengundurkan diri dari itu BPOM ACC, nggak boleh BPOM nggak ACC karena keputusan untuk melaksanakan kewajiban pengabdian itu adalah dari elu, bukan dari BPOM. Lu mau melaksanakan itu up to you, lu nggak mau melaksanakan itu up to you. Bukan berarti kalau misalnya lu udah melaksanakan setengah terus di ACC berarti itu sudah berarti gua sudah melaksanakan, gua nggak suka karena berarti gua bisa dong nggak melaksanakan. Oh nggak bisa. Oh bisa, ini kan karena pengunduran dirinya gua di ACC. Pengunduran dirinya di ACC itu berarti mengizinkan lu bisa untuk tidak kalau lu nggak mau melaksanakan kewajiban nggak memaksa kayak gitu. Kalau memaksa itu baru dia melakukan pelanggaran. Bawalah Taruna Ikrar ke sini. Kita bicara tentang itu pasti iya. Oh itu karena nggak ada surat tegurannya, karena nggak ada apanya. Nah, yang sekolahkan elu adalah satker dari PPS PDM, dari bawahnya BPOM, bukan BPOM-nya yang itu, nanti PPSDM yang akan menyuratin elu kalau ada kesalahan. Itu birokrasinya, aduh. Masa nih misalnya nih, Kementerian Keuangan, ya kan di bawahnya Kementerian, ada Bea Cukai. Bea Cukai yang keluarin lu, masa Kementerian Keuangan yang tegur lu? Enggak lah, kepala Bea Cukainya. Itu nggak bisa dia menghajar tetapi kok laporannya ada di dia. Iya, karena laporan keuangan itu dari Satker akan dikumpulkan di atasnya, di yang namanya lembaga di atasnya. Karena anggaran itu anggaran per lembaga, bukan anggaran per Satker itu. Kalau BPOM ini termasuk organisasi yang vertikal, artinya ke atas. Yang mana yang horizontal? Nah, yang horizontal namanya Pemda, Pemprov, Pemkap, Pemkot. Itu baru.
Nah, misalnya dinas pertanian ada dinas pertanian kabupaten, ada dinas pertanian kota, ada dinas pertanian provinsi, ada namanya Kementerian Pertanian. Tetapi begitu dia di Pemda, maka itu menjadi apa? Menjadi anggarannya Pemda. Itu manajemen keuangan juga. Anggaran kabupaten dan kota itu sudah termasuk anggaran dinas-dinas di bawahnya kementerian, di bawahnya Pemda itu. Jadi kalau misalnya dinas pertanian, anggarannya dari pertanian, bukan. Kalau dinas pertanian kabupaten, maka anggarannya dari kabupaten. Dia bertanggung jawab kepada bupati. Maka SK-SK-nya semuanya itu dari bupati. Di bawah apa? Di bawah sekretariat. Karena bupati itu hanya jabatan politik. Yang jabatan negara itu struktural adalah sekretaris daerah. Aduh, panjang lagi kita ngejelasinnya kan. Emang Ira kalau nggak paham ya tentang pemerintahan. Kalau nggak paham susah. Nah, mending diem aja lo. Malu Iya. kalau kita nggak bisa lo. Udah salah, ngotot. Nah itu yang aduh. Kan? Mending diem. Ya dugong, itu dugong tuh suruh diem kalau nggak apa pemerintah. Makanya beda manajemen keuangan daerah beda dengan manajemen keuangan negara, beda. Ada APBD, ada APBN, itu bedanya. Ya astaga, APBD itu dari Pemda itu, daerah itu, provinsi kayak kabupaten, kayak kota kayak. Kalau APBN negara. Pusing dugong. Pusing nanti dibilang lu tuh nyerocos aja Ira katanya pasti kalau lu jelasin gitu. Iya. Aduh. Kamera so pinter ya, kamera so pinter katanya gitu tadi. Ya Allah Kamer, sorry loh. Aku hanya mengulang loh Kamer. Enggak, bukan soal pintar, itu memang maksudnya Emang bidang dia loh. Bidang Ira aku. kalau mau Iya, tahu. kalau aku aku Iya. tahu Dia kan tuh diam Kak. tadi tuh. Pas aku dia marah itu karena dia udah ngomong personal, makanya aku mau naik tadi tuh. Kok nyerang personal? Untung naik pas Mami Obet belum tidur loh. Kalau Mami Obet udah tidur kayak mana? Kamera sendiri tuh. Terus iya gue Ira gue diserang. Personal. Anjar. Nah. Aduh. Terus pada pergi lagi si Aang pergi, Yayu pergi. Kayak mana ini Kamer? Bahas apa kita? Jangan sampai kita bahas MBG lagi Kamera. MBG itu pun ada pro dan kontranya kalau kita melihat Banyak. Itu Iya. banyak yang harus kita bahas dan kita kupas, kita kulit itu. Nggak pusing aku lihat MBG itu kayak mana lah. Mau di stop kasihan anak orang yang miskin. Ih jangan kayak gitu lah, ih masa kayak gitu sih. Enggak Ya, loh emang bener Kak. loh. Yang bikin kesel itu Bang, kan kampung aku tuh kepalanya. Enggak loh, kayak yang bikin kesel itu pengadaan berapa ribu motor listrik tuh? Berapa kamera kemarin Kamer? Iya. 70.000 itu kan? Efisiensi, kan katanya kan efisiensi kan. Terus buruh itu Salah. naik sepeda katanya. Iya. jadi satu kebijakan itu enggak serta merta keluar. Ini mata kuliah kebijakan publik. Nah tuh coba Kebijakan berapa publik SKS? itu berasal dari beberapa penelusuran tentang fenomena yang ada di masyarakat. Itu dikaji. Bagaimana ini berkaitan dengan ini? Lu pikir MBG ini hanya tentang makan? Berapa orang yang menghasilkan duit dari MBG ini? Betul. UMKM, pekerjanya, apanya? Nah, Yes. jadi MBG ini bukan hanya tentang kesejahteraan pemuda-pemuda Indonesia atau calon pemuda Indonesia, tetapi tentang bagaimana perputaran ekonomi ini. Kalau kita melihatnya, bukan hanya tentang Betul. itu, tentang ini juga seperti itu. Kok terjadi pro dan kontra? Kontranya seperti ini. Nah, kontranya dipandang dari segi mana? Sekarang kan kayak begini, ada standar-standar seseorang atau sebuah perusahaan untuk menjadi dapur MBG. Nah itu standarnya udah, waduh dapurnya harus kayak begini. Lu kalau misalnya lihat standar untuk menjadi MBG, ya gila tuh. Mulai dari standar halal, standar apa, itu bukan sekali dua kali dia dapat, enggak. Kayak gitu. Betul Kamer, betul. Tapi ada beberapa kebijakan yang sebenarnya bikin kita tuh rakyat, kok bisa sih tiba-tiba ada pengadaan motor listrik sekian puluh ribu? Kenapa duitnya nggak dialokasiin buat menu-menu yang
jujur ya, aku jujur ya kamera, menu MBG yang aku terima itu gimana ya? Kayak Lu tahu buahnya nggak ya. berapa harganya? Ya kan kalau dari Pak Prabowo sendiri 15.000. Nah, Ya sekarang kan? 15.000 kita bisa dapat apa untuk makan siang? 15.000 untuk ukuran anak-anak itu banyak loh kamer. Iya, tapi tersandar nggak? Maksudnya seperti itu. Nah sekarang begini, Standar gimana Ramas. penelusuran itu ada standarnya lagi. Ada standarnya lagi dan ada badan pengawasnya. Itulah yang akan jalankan. Yang lucu di masyarakat ini adalah begitu tidak mengetahui tahapan, proses, kemudian maksud, tujuan, latar belakang, tiba-tiba masuk ke inti. Ya, salah secara praktek teknis, maka pemerintah salah. Kayak gitu. Sementara orang-orang juga ini kan ada yang lurus, ada yang bengkok. Berapa persentase MBG nggak berhasil di Sulawesi Selatan atau di kota Makassar dibandingkan dengan di Jawa? Di kota Makassar itu rata-rata berhasil loh. Karena apa? Karena sistemnya ada bahkan LSM turun. Misalnya seperti begini, kantin-kantin yang dulunya memasak menjual untuk anak-anak, itulah yang dipadu diangkat untuk menjadi dapur MBG. Berarti tidak terjadi pengangguran di situ kan, tetap berfungsi sebagai kantin. Hanya anak-anak makannya di sana, dibiayai oleh negara. Seperti begitu. Pengawasannya bagaimana? Dibikinlah dia dapur bersih. Betul. Banyak loh MBG yang berhasil. Iya, tapi menurut kamera sepenting itu ya harus mengadakan banyak banget motor listrik untuk kepala-kepalanya gitu. Tujuannya apa? Selidiki Itu dulu. angka yang dikeluarin itu yang dikeluarin angkanya gede loh kamer. Tapi itu udah berjalan belum sih? Apa Lah yang- motor listriknya yang aku baca udah di order loh. Wow. Makanya kan banyak pro dan kontra kan kemarin kayak kenapa nggak dialokasikan untuk ini aja, kenapa nggak dialokasikan untuk perbaikan menunya. Jujur ya kamera, menu-menu tuh banyak loh yang gimana ya ngomongnya. Sepatu kita sama ukurannya. Sepatu kita sama ukurannya. Itu apa sih namanya itu? Ukuran Jawa kaki saya, diangkat 3K katanya. ukuran Iya. kaki saya 36 37. Apakah lantas sepatu saya Buat bisa mirip, tunggu. buat jen kayak gitu satu. Terus yang kedua, begitu kalau ukuran kaki kita tidak sama, Kak Jen ukurannya 39, saya memaksakan ukuran saya nggak bisa. Terus yang kedua, begitu ukuran kita sama, apakah sepatu kita akan sama? Saya suka misalnya sneaker, Kak Jen sukanya heels. Itu beda lagi. Nah, begitupun pada pengambilan kebijakan. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah, baik negara, daerah, yang bisa untuk memuaskan seluruh masyarakatnya. Nggak ada. Pasti ada pro dan kontra. Tetapi itu apakah kebijakan itu, oh ini kebijakan pemerintah tiba-tiba keluar. Aku nggak ngebela pemerintah. Pemerintah juga banyak salahnya. Tetapi apakah kita tahu apa dalam pikirannya? Kayak gitu. Kenapa sektor UMKM, kenapa sektor ini dipadu padankan itu untuk perputaran ekonomi. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau ini nggak berputar bahaya. Duit-duit masuknya kemana? Yang di atas aja. Nggak ada yang di bawah. Padahal persentase yang mobilisasi masyarakat perekonomian Indonesia itu lebih kepada orang yang di bawah. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang lebih kepada kepentingan masyarakat, angkat. Contohnya yang paling saya suka adalah kebijakan pemerintah waktu subsidi listrik. Listrik yang mana? Listrik yang untuk masyarakat yang memang tidak mampu. Kenapa kebijakan subsidi BBM ditarik kepada kebijakan subsidi listrik? Kalau BBM itu, ya kan kita nggak tahu BBM ini pakai mobil atau motor. Sementara masyarakat kurang mampu, lebih banyak pakai motor daripada mobil. Tahu nggak konsumsi mobil dengan motor? Mobil bisa berapa puluh liter, sedangkan motor itu hanya beberapa liter. Berarti subsidi BBM itu lebih banyak dimakan oleh siapa? Lebih banyak dimakan oleh masyarakat yang menengah ke atas. Betul. Kalau itu Maka masuk akal, penarikan Kamel. subsidi BBM itu wajib dilakukan karena lebih kepada kepentingan masyarakat menengah.
Makanya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo tentang subsidi BBM, lu nggak tahu ilmunya. Tetapi begitu dia dialihkan kepada tarif listrik, subsidi tarif listrik yang untuk masyarakat menengah ke bawah ya, lebih ke bawah lah ceritanya. Kayak gitu. Itu lebih keren. Kenapa? Benar-benar menyentuh. Setidaknya kebutuhan itu dia bisa biaya listrik itu dia bisa alihkan kepada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini perlu kebijakan-kebijakan seperti ini yang perlu kita kawal, kita sukseskan. Kalau masalah motor listrik itu kita lakukan telaah dulu. Kenapa itu ada, kenapa itu apa? Itu saya belum lakukan telaah. Kan masyarakat jadi banyak yang berpikir kenapa nggak dialokasikan untuk yang lebih penting, untuk ina inu gitu kan kamera. Kenapa Sebenarnya tiba-tiba nggak usah berpikir. Udah uji materi aja. Kalau Anda kalau ngerti kita kan topiknya, kalau kita mama anak sekolah kan kita pas baca beritanya langsung gini, ih kok bisa sih tiba-tiba kepalanya beli motor listrik begini, kenapa nggak untuk ina inu kita kan mama sekolah coba begitu kita loh rubah kamera. mindsetnya. Begitu kita dapatkan ada kebijakan pengadaan motor listrik, pengadaan motor listrik untuk ini, apakah ini efisien atau tidak? Kita rubah, bukan kita langsung merespon, tapi kita mencari kenapa ini dalam hati kita. Kemudian kita cari materinya, baru kita mengambil keputusan ini benar atau enggak. Ya kalau buat kamera Ini pandangan masyarakat memang yang harus dirubah agar tidak banyak komen-komen tanpa dasar hanya karena FOMO. Enggak kamera, ini aku sejujur-jujurnya aja ya, kan aku nih mama macan ternak ya kamera ya. Jadi pas ada berita kayak gitu kan langsung pada up status WA-nya kayak gitu kan. Kenapa sih kepalanya ina inu gitu kan. Banyak tuh yang update story begitu kamera. Besoknya pas di sekolah kami ketemu, itulah yang terbahas. Coba lihat tuh, kalau duitnya buat ini kan menu kita lebih ina inu misalnya gitu loh Kak Mer. Jadi pandangan masyarakat itu kalau baca berita tidak mungkin mereka untuk menelaah ina inu itu enggak mungkin kamera. Respon Itulah pertamanya fungsinya pasti kita. begitu. Fungsinya kita, kita yang cari tahu, kita yang sampaikan kepada mereka. Akhirnya apa? Persepsi itu akan pelan-pelan berkurang. Pelan-pelan apa? Kalau gue mah kayak gitu. Jadi maksud kamera misalnya Jenny dengarnya kayak gitu, berarti Jenny nih yang harus belajar menelaah gitu. Coba telaah dulu ina inunya, nanti Jenny yang ngomong gitu. Begitu. Ibu-ibu itu listrik kayak gini loh. Aku bacanya di sini kayak gini loh. Gak usah pakai yang masalah akademis kayak gini loh. Itu kan kalau kayak gini nanti dia kayak gini, terus dia kayak gini. Jadi maksudnya kayak gini. Mungkin yang salah di sininya ya. Mungkin ini belum tersosialisasi ya. Yang kadang menjadi sorotan adalah adanya kebijakan itu tanpa sosialisasi. Sosialisasi hanya di tingkat paling di garis yang paling atas, jarang ke masyarakat. Jarang menyentuh masyarakat, betul. Makanya kami kadang-kadang respon pertamanya kan langsung, kok bisa sih begini? Harusnya kan ina inu gitu loh kami. Terus yang kedua adalah sosialisasi itu lakukan sesuai kondisi. Anda menerangkan kepada masyarakat kelas bawah, jangan pakai kata-kata yang memblunder, terlalu tinggi kata-katanya ya kan. Lu pakai varietas, lu pakai kata mobilitas, orang nggak ngerti. Kayak gitu. Iya betul, harus mengikuti bahasa mereka kan. Maksudnya kita mengikuti gimana ya ngomongnya Kak Mera. Nggak mungkin kita pakai bahasa-bahasa anak kuliahan atau bahasa-bahasa yang terlalu formal kan. Iya. Udah kalau misalnya kita ke daerah, ya kan. Nah, misalnya kita aja nih melakukan pengabdian masyarakat, kewajiban dosen itu salah satunya dalam Tridharma Perguruan Tinggi ada pengabdian kepada masyarakat. Itu 3 SKS setiap semesternya. Itu harus kita lakukan. Nah, kita melakukannya apa? Ke masyarakat desa. Kepada masyarakat desa kita nggak ngomong tinggi, Bu, ini Bu, kalau mau dibegini, Ibu bisanya apa Bu? Oh, saya ini sudah begini. Coba Bu, mana kita kan udah kasih kepala desanya atau udah ada kasih Pemdanya, kita mau kunjungan ke sini, tolong masyarakat desanya siapkan ini. Udah. Oh, mana Bu keripiknya ini? Enak Bu. Bu, ini Ibu nanti bisa campur Bu, ini namanya keju Bu.
campur kayak gini, nanti ibu kemasannya kayak gini, nanti masuk ke bumdesnya nanti yang arahkan, kayak gitu. Bukan oh ini harus divariasikan sesuai dengan rasa dan kondisi tuntutan masyarakat saat ini. Oh enggak, nanti ibu kayak gini, diajarin kayak gitu. Paham, Jenny paham kamera. Tapi untuk menerapkan itu di dunia masyarakat yang benar-benar aku jalanin, agak payahnya. Nggak ada hal yang baik itu yang mudah, pasti susah. Akan Tetapi tetap kalau kita kontra. menjadikan itu menjadikan kebiasaan, itu akan enak, kayak gitu. Enak itu enak. Udah lari kan, bahasa kita kan udah lari kan, tapi nggak apa-apa. Ini belum masuk Yayu. Kalau Yayu masuk udah beda cerita kita. Mama Tiba-tiba aku- nanti, aduh. Mama aku adalah benar-benar sosok rumah tangga yang mendampingi suaminya. MBG. Iya. Apa Kak Fit? Nah, Udah dari Bepom, Apotekeros ke MBG sekarang. Beneran kita bahas. Mau nanya MBG ini tuh dilihat orang tuanya nggak sih, gaji orang tuanya gitu dilihat nggak sih? Enggak ya? Enggak dong. Semuanya rata gitu dapat ya? Rata dong sama Oh. Pak Presiden. Oh. Semua anak Indonesia harus dapat. Karena kalau di sini sebenarnya di sini nih saya juga dengan anak-anak juga dapat makan di sekolah gitu ya. Cuma emang dapurnya itu di sekolah. Dan itu Oh. nanti kayak Oh iya. nanti dilihat tuh dapat. Emang anak-anak dapat makan juga di sekolah. Tapi Oh. dilihat tuh orang tuanya. Jadi tuh sebelum daftar sekolah tuh ntar kadang-kadang dilihat orang tuanya tuh gajinya berapa. Jadi kayak apa kalau yang gajinya mencukupi mesti bayar, tapi kalau yang kan udah dihitung tuh, mereka kan semua ada penghitungannya gitu, biaya hidup itu berapa gitu. Itu kalau nggak cukup untuk biaya hidup nggak mesti bayar gitu. Jadi kayak apa sih namanya silang sumbang apa sih namanya itu yang Saling yang silang. punya itu bayar. subsidi silang. Iya. Subsidi silang. Subsidi silang, ya benar. Oh, Kak Fit Jadi dari Indo ya? Dapurnya di sekolah. Enggak di Indo, di Jerman. Jadi Wow. memang bayar, dapat uang makan, bukan dapat uang makan, emang dikasih makan gitu di sekolah. Dari TK pun ya jadi dari TK dikasih makan gitu. Jadi tapi itu dilihat uang gaji orang tuanya. Kalau yang orang tuanya mampu, sebenarnya bukan mampu sih, masih kayak melebihi. Jadi kayak mereka tuh ada rate-nya gitu. Kalau udah melebihi ini, kalau anaknya berapa, dihitung sama mereka. Oh ini nggak cukup nih gajinya, yaudah berarti kamu nggak mesti bayar gitu. Malah enakan Mungkin kayak gitu Indonesia tuh kamera. Ya mungkin pelan-pelan Kalau mungkin sekolah kan menuju ke swasta. situ. Kalau sekolah swasta kayak gitu Kak Jen. Oh iya. Tapi kan iya biayanya kan tinggi. Jadi kalau anak-anak itu ceritanya istirahat ya. Nah udah tuh ada nampan tuh kan yang ada bolong, yang ada tempat-tempat nasi, tempat-tempat apanya kayak gitu kan nampan. Masuklah dia, dikasihlah nasi dikit banyak, dikasihlah. Ini Iya, nggak usah, iya, nggak kayak mau, gitu, ini. iya. Nah kayak gitu. Ada menu-menunya gitu, ada menunya, Ada nih, menu-menunya. menunya apa, antar ada snacknya gitu. Tapi kamera banyak juga loh yang aku dengar ya dari mama-mama yang suka nongkrong ini, katanya gini, kenapa ya begitu nggak kita terima cashnya aja, maksudnya jadi kan orang tua jauh lebih tahu makanan apa yang disukain sama si anak, gizinya lebih bukan kita apa ya ahli gizi enggak, cuman kalau katanya mereka, menurut mereka nih, kalau orang tuanya yang masak itu orang tuanya lebih tahu kesukaan anaknya apa. Dan dengan uang 15.000 Kan itu takut dipakai nggak cuma satu ke yang anak lain. katanya yang dapat. Oke, Itu kan kalau begitu pro dan kontra ya Kak Fit. dia tidak akan Iya, membantu iya, pro yang dan namanya, maka dia tidak akan membantu yang namanya sektor lain. Betul, penyerapan tenaga kerja kan maksudnya. Tingkat pengangguran dan sebagainya. Betul, kayak penyerapan tenaga kerja di dapur MBG kan. Iya. Iya. Dan ngambilnya juga dari petani-petani juga kan, Oh, yang bahan-bahan iya, pokoknya. iya. Betul. Jadi duitnya muter ya, kan. Kalau ini kan cuma muternya di satu aja, cuma di keluarga sama belanja gitu. Kalau ini kan muternya ke segala sektor gitu masuknya. Iya. Iya, jatuhnya kan ekonomi berjalan kan, Kak Fit. Iya. Nah, Iya, orang yang benar, tadinya nggak kerja, orang yang tadinya nggak bisa membantu, akhirnya bisa belanja di pasar lebih banyak, pedagang pasar lebih banyak mendapatkan
pendapatan. Penjual di pasar lebih bisa belanja lagi, belanja kain, penjual kain bisa belanja. Perputaran ekonomi Indonesia berjalan baik. Betul. Iya benar. Ada juga pro dan kontranya. Kenapa MBG nggak dialihkan aja untuk pendidikan gratis? Itu aku sering nemu loh yang kayak gitu-gitu, Kamer. Ya? Kan kebijakan pendidikan di Indonesia sudah sampai SMA gratis, kecuali kalau Negeri. sekolah di luar negeri, di swasta. Ya gitu kan, negeri SD SMP Negeri gratis, SMA iya ada betul, bayar, negeri kan? gratis. Bahkan buku aja dipinjamkan sama pemerintah, betul. Iya, aduh 20% dari APBN itu untuk sektor pendidikan. Paling tinggi loh. Dulu dari 8% jadi 20%. Iya, sampai SMA emang gratis, tapi untuk masuk ke sekolah negeri sekarang juga agak ribet ya. Zonasi lah, nginang-nginu lah. Coba itu, Kamer. Ya jangan juga dipaksakan lah. Kalau misalnya sekolah yang dekat dengan tempat kita itu adanya di SMA 12 misalnya, terus SMA yang keren di kota kita SMA 1, kita maunya anak kita masuk di SMA 1, iya kan? Iya. Sebenarnya itu pemerataan pendidikan juga. Jadi nanti Banyak nggak loh. ada lagi namanya sekolah unggulan, sekolah apa, sama semua nanti. Sama, iya benar. Sekarang sekolah sama Iya. semua, nggak ada kayak dulu lagi. Si itu unggulan itu, si itu unggulan kedua gitu, udah emang nggak ada. Betul, iya. Cuman masuk sekarang juga agak riuhnya karena kan zonasi ya harus dekat sama alamat sementara. Kamera banyak loh teman aku yang KTP-nya di rumah lama nih, Kamera. Dia mau sekolah di tempat baru. Otomatis kan nggak bisa masuk karena kan KTP-nya dia harus ngikutin di rumah dia yang lama, Kamer. Kan sudah ada lagi kebijakan baru, harus 3 tahun di KTP situ, di kartu Gimana? keluarga situ. Harus 3 tahun. Jadi kalau lu ngedaftarinnya di 2021, lu baru bisa dianggap itu untuk di sekolah di 2024. Jadi kalau misalnya nih 2021 lu rubah KTP nih, ya kan? Lu rubah Alat KTP, baru. terus lu masukin anaknya, oh nggak bisa, itu KTP baru. Oh itu kakak baru. Nah iya kan banyak kayak gitu, Kamera. Jadi ada orang yang dari A ke B. Aduh, Udah nggak aku mau bisa masuk lagi ke sekolah sekarang tempat B. sayang, udah nggak bisa lagi. Udah dari tahun 2 tahun lalu. Itulah makanya kan ku bilang kasihan kan yang tadinya rumahnya harus pakai zonasi. Itu sebenarnya pro dan kontra juga loh itu, Kamera, termasuknya. Nah begini, semua kebijakan itu tidak bisa memuaskan semuanya, nggak bisa. Iya. Nggak bisa, jadi harus ada yang pro dan memang harus ada yang pro dan kontra. Nah sejauh mana kontra kita? Apakah pendapat kita ini sudah berdasarkan kita udah tahu nih kenapa seperti itu? Nah itu maksud gua sih. Dedah dia. Iya. Nah, aku mau memanggil Yayu. Belum sampai rumah dia. Tektokannya kurang mantep kalau nggak ada si Yayu. Kamera kayak mana ini? Karena dia paling lantang loh yang kayak gini-gini, Kamer. Aduh, harus kupanggil dulu dia ya. Enggak, dia tadi lobet. Mungkin dia sampai rumah baru itu. Sekarang jam 23 kurang 5 berapa sih, Kamer? 23 kurang 5. 23 kurang 5, 18. Iya. Maghrib. Di sana lagi maghrib. Masa iya dia belum sampai sih? 23 kurang 5, 18. Iya. 6:30 dong, di sana harus udah pulang lah dia. Ini beneran loh. Kita kalau kayak ngebahas ngulitin MBG, zonasi sekolah itu sebenarnya banyak banget pro dan kontra di lingkungan rumah aku ya, Kamera, di lingkungan orang sekitar aku maksudku. Sebenarnya begini, pengembangan kebijakan itu selalu aku memikirnya kayak gini. Kalau kita selalu memikir buruknya, maka kita tidak akan dapat baiknya. Tetapi memang ada kebijakan yang hanya berdasarkan kepentingan semata. Contohnya sampai dengan saat ini undang-undang perampasan aset itu kan tidak di ACC dari DPR RI. Kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya lebih indah untuk dibahas. Kenapa undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu tidak di ACC? Nah itu lebih keren daripada MBG, karena tidak ada seseorang di situ yang mau menggali lubangnya sendiri. Iya bener.
Iya lagi, bener lagi kamera. Tapi kalau ngomongin koruptor itu emang hukuman paling enak tuh yang ada di Kim Jong Un katanya kamera. Itu paling mantap tuh di sana kamera. Nggak ada ampun di sana. Aku pernah baca. Bisa, jangan kalau Kim Jong Un itu jangan kita satukan standarnya dengan kita. Agak Iya, paling Mas, juga ketika seseorang itu berbicara, oh kalau di negara ini seperti ini, kalau di negara ini seperti ini, kemudian dia mengkompernya. Ya itu Enggak, aku tidak mengcompare. Aku tidak mengcompare. Aku tidak mengcompare itu untuk diterapkan di sini. Enggak, Tidak. orang lain. Lama-lama gue ketok juga kalau lu ya Jen ya. Tapi kalau ngebahas masalah si koruptor ini, gue agak kesel, jadi kayak, gue pengennya kayak di Kim Jong Un deh, cepet gitu, zat selesai. Banyak orang yang mengatakan, oh negara Indonesia kaya, negara Indonesia tuh enak, Iya kan, Kavi? negara Indonesia itu kayak gimana, iya kan? Tapi dia nggak memikir Kita surganya untuk para bagaimana ini. luasnya negara kita ini. Tapi kita berada dalam pulau-pulau yang berbeda, berada dalam budaya-budaya yang berbeda. Dibandingkan satu negara kecil, satu budaya, kemudian dia nggak ada terpisah pulaunya, satu pulau aja. Sama aja nih, bandingkan. Iya, bandingkan kalau orang tua akan ini punya anak kerja di Kalimantan, kerja di Papua, kerja di Bengkulu, kerja di Jawa, dengan orang tua yang anaknya satu rumah, ya kan? Beda lah manage-nya. Kayak gitu. Nah, itulah. Iya. Makanya aku bilang, aku tidak mengcompare itu untuk diterapkan di sini ya. Tapi kalau lihat berita gitu kan yang di korupsi itu banyak sampai angka T-an gitu. Gua kasih contoh lu. Yang paling dekat dengan kita adalah kasus Nikita Mirzani. Semua banyak orang yang mengatakan kenapa sih presiden nggak ngomong, kenapa sih presiden nggak turun tangan, kenapa sih ini, Kenapa tidak bersuara? Oke, gua kasih lo salah satu analisanya. Ini dari gue ya, bukan dari siapa-siapa. Ini versinya Meira ya, versinya Kak Meira ya guys. Oke, versinya Meira ini. Pertaruhan Nikita Mirzani sekarang itu bukan hanya melawan DRG, tetapi melawan yang namanya negara. Kenapa melawan negara maksud gue? 3 instansi ini, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, kalau misalnya Nikita dimenangkan, maka kepercayaan publik akan kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian ini akan menurun. Benar nggak? Benar. Kalau 3 instansi ini sudah tidak dipercayai oleh masyarakat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan penggulingan yang namanya birokrasi, yang namanya pemerintah. Kepada siapa lagi kita ini akan mencari keadilan kalau tidak di sini? Jadi ini bukan masalah yang sepele, bukan hanya lagi masalah Nikita Mirzani versus Reza Gladys, tetapi agak pertaruhan negara. Hakim akan mengatakan, lah saya kan melihat gugatan dari kejaksaan. Kejaksaan akan mengatakan, lah ini kan laporan daripada kepolisian. Udah tuh saling tuluk, udah. Nah, berarti ini salah ketiganya. Kepercayaan pada 3 lembaga ini akan gila. Sama aja. Begitu satu bank kemarin kalau misalnya kita compare lagi kepada hal yang kita tahu, ada bank yang udah mau bangkrut, dibantu likuiditasnya sama pemerintah. Kenapa sih pemerintah bantu likuiditasnya? Kenapa? Sistem kita menaruh uang di bank itu adalah sistem kepercayaan. Lu tahu nggak direkturnya? Lu tahu nggak siapa yang punya bank itu? Kenapa sih tiba-tiba lu taruh duit di situ? Nih, lu kenal gue nih Jen, taruh aja duit lu di gue. Lu lebih kenal gue kan daripada yang punya BCA kan? Ini masalah kepercayaan. Begitu bank tidak bisa mencairkan jumlah tarikan dana di nasabah, maka itu akan mempertaruhkan yang namanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Makanya harus ada bantuan pemerintah. Kenapa? Karena pertaruhan akan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Kalau perbankan tidak dipercaya, di mana masyarakat Indonesia akan taruh duitnya? Di bawah kasur. Nggak akan mungkin. Tapi kamera, tunggu deh.
kalau tadi kamera bilang dari kasus Nikita Mirzani, ada 3 lembaga yang dipertaruhkan dong jatuhnya ini. Iya nggak sih Kamera? Nah, kenapa setelah sekian bulan ya, termasuk udah berapa bulan sih Kaniki ya? 1 tahun Setahun lebih. ada? Setahun lebih, Oh, iya. Desember 2024. Nah, setahun lah ya, setahun lebih lah ya. Baru dinotis sama DPR. Kemarin mereka kemana? Padahal kita tahu loh, kita notis orang-orang itu tuh dari di IG, di TikTok semuanya. Kita ngetek-ngetekin aja nggak ya Allah Kak, aku tuh bantu ngetek tuh nggak sehari 2 hari loh. Tapi tidak dinotis. Gini. Lu ibu rumah tangga di kompleks lu. Lu ngurusin Yes. anak lu ngurusin suami, lu urusin dapur, lu urusin pakaian anak lu urusin rumah lu urusin pakaian anak lu, dan semuanya orang yang termasuk mertua lu, menantu lu. Kayak gitu. Yes. Tiba-tiba gua ngenotis nih, ada tetangga lu nih, ya kan? Tetangga lu nih yang bermasalah seperti ini. Apakah itu tuh menjadi pikiran lu? Enggak Lebih sih. penting mana? Lu Tapi kan pikirin- minimal lu gue, pikirin. tapi kan minimal gue ngeliat Kak. Iya, gua tahu nih, gua kayak gini nih. Jadi maksudnya begini, begitu permasalahan di negara ini bukan hanya permasalahan Nikita Mirzani. Gua bukan berarti gua nggak ngedukung Nikita Mirzani, gua ngedukung. Tapi kita juga harus objektif bahwa permasalahan di sini bukan hanya Nikita Mirzani. Lo tahu Lanjut. nggak, begitu permasalahan Nikita Mirzani naik, ada nggak permasalahan besar lainnya yang sementara berkecamuk? Ada. Ijazah Jokowi, kontra terhadap kebijakan KDM, masalah lainnya. RK lah, apalah, itu yang sejalan itu, Ridwan Kamil lah dan sebagainya sejalan itu. Belum lagi masalah apa. Pemerintah daerah dalam menanggapi sesuatu, ya kan, pemerintah itu dalam menanggapi sesuatu itu ada skala prioritas. Begitu kita dihadapkan pada pikiran pakaian, makanan, atau rumah, maka kita akan lebih mementingkan masalah perut, makanan. Begitu juga pemerintah. Jadi kalau kita bertanya, kenapa baru dinotis sekarang? Mungkin agendanya memang itu. Betul Kamera, tapi waktu yang awal-awal kan Niki masuk itu kan dari mulai beliau masuk sampai ke persidangan dan lain-lain itu kan itu berita nasional loh Kak. Orang kita lihat lah, nggak usah munafik, kalau pas persidangan aja lihat wartawannya sebanyak apa Kamera. Masa nggak ternotis gitu maksudku? Bukan Seheboh berarti itu nggak loh. ternotis, tapi apakah mereka pada saat itu memang prioritas untuk membahas itu? Itu loh, kita bukan orang-orang DPR, tapi kita maksudnya ikutin gitu. Dia juga diatur, ada aturannya, kayak gitu loh. Kalau misalnya siapa tuh artis itu tuh berbicara tuh, Uya Siapa? berbicara tentang itu dalam masalah pribadinya, bukan dia masalah dari anggota DPRD-nya, DPR-nya. Dia DP Taloka, dia itu berhubungan dengan pribadinya, bukan dengan anggota DPR RI-nya. Bukan Nah, dengan lembaganya. Ya, begitu dia ada laporan dengar pendapat, barulah dia bergerak sebagai anggota DPR RI-nya. Kayak gitu. Ya udah, pertanyaannya begini, kenapa yang namanya siapa sih tuh Amsel? Kenapa yang mengenai kasus penggelembungan dana desa, video profil Editor desa, video. Amsal Sitepu. Ya. Ya, itu menjadi perbincangan di Komisi 3, sementara kasusnya Nikita tidak menjadi perbincangan di Hah, Iya. itu betul. Itu cepat dinotis. Kayak mana itu? Nah, itu tuh misalnya kita pertanyakan itu aja. Ya, Itu kan sudah misalnya terbahas. kita pertanyakan itu aja. Apa-apanya itu kan udah dijawab Komisi 3. Banyak yang masuk, tetapi mereka itu memilah. Nih 1000 nih laporan nih tentang pelanggaran hukum di Indonesia. Dia pun cabut 1, cabut 2, cabut 3. Bisa jadi menurut mereka Nikita Mirzani itu bukan isu nasional. Skalanya nggak tinggi kali ya, nggak prioritas skala tinggi. Bisa jadi kan. Makanya Tapi itu jadi berita nasional loh Kak Fit. Begini tapi loh. sebenarnya itu jadi makanya putusan pengadilannya cuma kena 4 tahun. Mungkin kalau nggak yang pertama ya maksudnya putusan pengadilan pertama, mungkin kalau nggak digaungkan benar-benar kayak kemarin, mungkin bisa jadi lebih tinggi. Kalau Iya. menurut saya ya, bisa jadi lebih tinggi. Cuma karena kemarin benar-benar viral,
putusannya 4 tahun kenanya. Karena mereka tahu diperhatikan. Iya, diperhatikan Mungkin, mata publik mungkin. kan. Iya, makanya di situ. Jadi begini, kalau seseorang memandang kasus Nikita Mirzani adalah kasus skincare, maka dari segi hukum itu bukan kasus skincare. Apa? Kasus antara Nikita Mirzani aja dengan DRG. Iya, sebenarnya iya sih. Lebih ke personal jatuhnya gitu Lebih Kamera. personal. Sebenarnya kalau diikutin dari awal kan dia sebenarnya tidak mau melapor kan. Awalnya itu nggak mau melapor, makanya teleponnya juga kan ketawa-ketawa segala macem kan. Cuma kan di ujung-ujung itu ada ikut campur sesuatu, akhirnya jadinya dia melapor. Ada apa tuh? Itulah. Ada ngina-ngino katanya. Ya kan ada ujung kan sebenarnya kalau dilihat dari itunya emang nggak ada, kayaknya emang dari awal kan emang dia nggak mau melapor. Cuma ya itulah, sebenarnya beberapa kan kayak apa terus juga suka bikin VT itu juga kan dia juga bilang kan ada atau yang lain-lainnya nggak ada. Cuma kan karena di ujung-ujungnya itu jadinya ya itulah ada ikut campur segala macam, akhirnya jadinya ngelapor. Kalau Jen jadi presiden Prabowo, kalau Jen jadi presiden Prabowo, begitu Jen menghadapi nih, Jen memanggil Kapolri, Jen memanggil Jaksa Agung, Jen memanggil Mahkamah Agung selaku petinggi orang-orang yang ada di sana, ya kan? Jen mengungkap nih, membahas kasus Nikita. Kemudian Kapolri ngomong, ini agak membahayakan instansi kami. Jaksa Agung mengatakan itu, mengungkapkan faktanya yang tadi saya sebutkan. Mahkamah Agung juga, Hakim Agung juga mengungkapkan itu. Apa yang Jen putuskan? Apakah Jen akan rela mengorbankan 3 instansi ini dibanding Nikita Mirzani? Terlalu banyak yang ikut sakut pautnya ya. Ada banyak yang dipertaruhkan kan di situ kan kami. Iya, terlalu banyak dipertaruhkan. Aku kalau memposisikan sebagai presiden ya aku nggak bisa ya, dan aku nggak ngerti ilmunya. Tapi yang ku tahu nih ya, maksudnya gini loh, ya Allah Pak Prabowo kayak mana lah, kan nggak mungkin Bapak nggak nengok-nengok berita kan, pasti Bapak baca-baca berita Kita kan dong. nggak tahu apa yang terjadi di sana. Itu Di balik layar. Iya, kita nggak bisa menganalisa. Iya, Sampai kan? ada loh kamera, nggak ada komen. Kafit ada yang komen gini. Ya. Padahal mantannya orang terdekat ring 1 katanya. Tapi kan tidak baik-baik juga putusnya. Tapi ada benarnya yang dibilang Kak Fit Sam. Kalau ini tidak viral, bisa jadi kan itu kan ancamannya 20 tahun. 6 tahun aja itu Iya. bukan setengah dari 20 tahun loh. Kalau kita lihat ya. Biasanya hakim itu memutuskan 2/3. Nah 2/3 tuh artinya kalau 10 tahun itu 20 tahun itu dibagi 3, 7 tahun lah. Itu kan sudah di bawahnya semua. Kayak gitu. Nah, perlu kita pahami apa sih kasus daripada Nikita Mirzani ini. Apakah dia kasus negara, ada hubungannya dengan negara atau tidak ada hubungannya? Apakah wajib negara turun tangan? Nah ini kan sebenarnya kasus pribadi. Makanya kemarin ada Wan Prestasi, terlaporlah Kapolri, terlapor apa, itu kan dihentikan. Digantilah dengan perbuatan melanggar hukum. Karena yang itu lebih masuk kan, karena ada si yang illegal access itu kan, jadinya bisa Iya. lebih masuk yang perbuatan melawan hukumnya itu. Salahnya Niki cuma satu di situ, terima duit. Coba dia tidak terima Iya. duit, nggak masuk dia. Nggak kena dia kalau nggak dia nggak terima duit itu dia nggak kena. Susah buat ngejeratnya. Iya. Kan dikasih, aku kalau dikasih duit juga mau kamera. Iya. Gimana dong kamera? Apa ya kalau kita Itu bilang tadi. kena Tapi apes kan aja nih, dipikir. kena apes ya kan? Iya sih, kalau ngomongin Kena apa jebak nih, betul, kena kena jebak. jebak. Iya. Kalau pendapat ini pendapat pribadi ya. Iya. Kalaupun nanti PK akan sulit Niki itu benar-benar bebas murni.
karena itu tadi seperti yang tadi Kak Mera bilang, itu bakalan sangkut pautnya ke bawah tiga lembaga ini akan tersangkut paut kalau dia sampai bebas murni. Cuma saya tuh berharap banget di TPPU-nya karena itu sangat-sangat nggak masuk akal kalau pasal itu bisa masuk. Itu aja. Saya setuju. Ya, dan si yang itu kan dia di pasal yang 27B apa itu kan dia kayak kenanya kan 4 tahun itu kan yang seperti si pengacaranya itu bilang kan itu kan kok hukumannya hukuman full gitu kan. Biasanya kan kena tuh paling banter 1-2 tahun gitu kan. Ya minimal di situ lah 2 tahun. Kalau Prediksi awal aku kayak gitu, Kak Fit. ya 2 tahun. Prediksi awal aku kayak Prediksi awal gitu. juga saya selalu bilang 2 tahun, 2 tahun setengah. TPPU nggak masuk. Lah, tahu-tahu TPPU masuk itu kayak yang, padahal udah bener tuh di pengadilan yang pertama kan. Yang di pengadilan negeri yang pertama tuh udah bener. Pas terakhir malah TPPU itu nggak masuk akal gitu loh. Kayaknya orang awam aja yang nggak ngerti hukum aja tuh nggak tahu itu nggak mungkin masuk gitu kayaknya. Tapi kok ini, tapi itulah nggak tahu lah ya. Itu mereka gimana pertimbangannya bisa TPPU masuk itu nggak tahu lah. Agak aneh sih sebenarnya. Jadi pada waktu awal kasus ini, sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, aku sempat sampai mengeluarkan statement di beberapa komal. Ini pertaruhan ini. Kalau kejaksaan akan mengambil kasus ini, maka seluruh resiko ini akan diserahkan kepada kejaksaan. Bebaslah tanggung jawab si polisi ini kan. Dia bilang kayak gitu. Iya. Nah, apabila dihukum maka hakim juga akan ikut. Tetapi nggak bisa. Iya, Mereka itu 3 serangkai. Kayak gitu. Setelah kita Enggak, aja itu prediksi awal aku juga 2 tahun, 2 tahun setengah aja gitu. iya, nah prediksi awal aku memang di 5 tahunan ya, tapi dia banding itu akan turun sampai Nikita Mirzani sudah menjalani sekitar 2 tahun, barulah keputusan kasasi 2 tahun. Berarti apa? Keputusan kasasi itu dia sudah menjalani semuanya, langsung bebas artinya karena dia sudah jalani. Itu sebenarnya pemikiran awal aku tuh. Jadi pemikiran awal aku 5 tahun di pengadilan negeri banding. Di pengadilan tinggi pada waktu dia banding itu putusnya 4. Kupikir kan itu analisa pertama, itu belum P21 itu. Terus nanti di kasasi dia menjalani, Nikita Mirzani udah dihukum 2 tahun, ketuk palu 2 tahun. Keluar dia karena dia sudah menjalani. Kayak gitu. Nah, nanti baru menyerang Reza Gladys. Tetapi kerennya kayak gini. Berapa misalnya nih, kita ini belak-belakan ya. Ini bukan menuduh, bukan apa. Ini analisa aja ya, analisa. Kemungkinan Analisa Meira ya. ya, bukan tuduhan, bukan apa. Misalnya, memang terjadi penyogokan dana dari Reza Gladys di kasus pidananya di kasus pidananya Nikita Mirzani, berapa puluh miliar. Nah sekarang misalnya Nikita Mirzani nih menuntut Reza Gladys berapa ratus miliar. Sebenarnya gampang aja. Kalau misalnya mau main duit kan, hakim, jaksa, ya kan, ACC aja nih, ya kan, nggak apa-apa. Lu ngambil 400 miliar itu full pun nggak apa-apa. Yang penting dia membayar, misalnya kayak gitu. Sebenarnya gampang banget ya kan. Kalau mau duit nih. Itu aja. Jadi sebenarnya Kak Niki ini dihukumnya berapa tahun kemarin hasilnya itu Kak? Aku nggak tahu loh. 6 tahun dan 1 miliar. 1 atau 2 miliar, 1 ya. Dan itu harus bayar gitu Kamer? Oh itu dibayar. Kalau enggak ditambahin masa disubsidiar. Subsidiar itu artinya diganti dengan masa tahanan. Kayak gitu. Nah dari 6 tahun itu Kak Niki harus benar-benar ngejalaninnya tuh 6 tahun gitu Kamer? Nah sini aku jelaskan. Gak ada potongan-potongan gitu, diskon Ada. gitu? Ada.
Nah, sekarang nih aku jelaskan ya. Nah, jadi misalnya kalau tunggu ya, tunggu. Ada nih catatan aku cari dulu. Masalahnya ada tuh betul. Ada namanya kebijakan pembebasan bersyarat. Kebijakan pembebasan bersyarat itu kalau misalnya kita itu sudah menjalani sudah menjalani hukuman itu 2/3-nya dari masa hukuman. Seperti itu. Tunggu aku cari dulu mana ya catatan aku ya. Nah, ini nih ada. Nah, Nikita Mirzani itu ditahan sejak 4 Maret 2025. Vonisnya itu 6 tahun berarti 72 bulan. Sudah dijalani 12 bulan lebih ya. Misalnya sudah dijalani 1 tahun nih di Maret. Kalau sekarang kan 1 tahun 1 bulan. Sisanya berarti 60 bulan. Sementara kita mengenal istilah remisi. Remisi umum itu terjadinya pada bulan Agustus, hari kemerdekaan. Nah, di remisi pertama itu, tahun pertama dia menjalani di 2025 itu dapat remisi 2 bulan. Nanti di 2026 dia dapat remisi 3 bulan. Nanti di 17 Agustus 2027 dia dapat remisi 4 bulan. Remisi khusus itu terjadi pada Idul Fitri. Idul Fitri 2025 dia dapat remisi 1 bulan. Idul Fitri 2026 ini perhitungan ya. Remisinya 1 bulan, nanti di 2027 remisinya 2 bulan, nanti di 2028 remisinya 2 bulan. Total remisi sampai dengan Idul Fitri 2028 itu adalah 15 bulan. Nah, kalau kita hitung 60 bulan, ya kan, 72 bulan dikurang 15 remisi berarti 57 bulan yang harus dia jalani. 2/3 dari 57 bulan itu adalah 38 bulan. Kalau kita menghitung 38 bulan itu dari sejak tanggal dia ditahan itu berarti nanti tanggal 4 Maret 4 Mei 2028 dia sudah bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Apa itu pembebasan bersyarat? Pembebasan bersyarat itu adalah dia sudah menjadi tahanan negara, bukan lagi menjadi di dalam rutan. Kayak gitu. Nah, berarti dia hanya wajib lapor aja. Syaratnya apa? Berkelakuan baik. Kemudian wajib lapor. Nah, kalau misalnya perhitungan ini berjalan dan Nikita dianggap berkelakuan baik, kemudian dapat remisi sesuai dengan ketentuan pemberian remisi, maka bisa jadi 4 Mei 2028 dia sudah keluar dengan dasar pembebasan bersyarat. Udah kayak gitu. Lama ya berarti ya. Sekarang 2026. Halo, fans Nikita diem aja, dia tidur itu. Oh, dia belajar itu. Dia begini ya. Oh, dia begini ya. Diem aja dia. Bercakap lah. Entah apa yang mau dicakapin. Ada Alex Papariko katanya. Ini nggak ada momotnya ya? Ini ada moderatornya nggak sih di sini? Kenapa? Ya enggak. Takutnya ya Yu masuk terus nggak bisa naik dia. Nggak ada. Kamera kalau mau nanya dong, kalau menurut kamera tentang keputusan MA itu cuma sehari itu gimana itu? Emang kita itu agak janggal. Ini kan Itu agak janggal. cuma jam kerja aja kan cuma 8-9 jam kan gitu ya. Maksudnya sekitar berapa jam itu bisa dokumen segitu banyak, itu gimana mereka bisa memusyawarahkannya gitu loh. Itu nggak bisa ada kita protes gitu apa gitu, nggak bisa ya. Janggal banget nggak sih? Oke, aku jelaskan ya. Jadi masalah kita mengikuti case ini dari awal, dari mulai pemberkasan ya, pengajuan, pemberkasan, pelimpahan berkas, penerimaan berkas dari kasasi ini kita dalami. Kita catat tanggalnya. Dan memang pada waktu pelimpahan berkas untuk dipertimbangkan di hakim itu hari ini dilimpahkan, besok sudah diputuskan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat itu memakan waktu kurang dari 24 jam. Oh, ini aja janggal. Oh iya benar. Karena
masa sih? Ini pertanyaan masa sih sekelas Hakim Agung itu bisa memutuskan perkara hanya dengan ini? Apakah mereka memang sudah ada pertanyaan nih ya, ada pesanan atau ada apa? Karena biasanya lazimnya pertimbangan itu memakan waktu paling cepat 8 hari untuk memutuskan keputusannya. Apakah ini terlalu tercepat? Tapi masa waktunya belum mendekati jatuh tempo. Karena waktu Nikita pun mau P21 itu memang hari terakhir pada waktu itu. Ini batasnya nih, kalau nggak P21 Nikita keluar hari itu pun. Hari ini harusnya kalau tidak ada pengumuman keputusan P21 dia akan keluar. Padahal P19-nya itu artinya penolakan dari bukan penolak ya, artinya pelimpahan berkas kembali untuk kejaksaan itu berapa kali? 2 kali. Kayak gitu. Nah, itu memang yang agak ganjil kayak gitu. Nah, itu memang. Nah, tetapi kembali lagi, apakah kita bisa bersuara? Apakah ini begini? Apakah ini begini? Bisa. Lakukan kepada apa? Lakukan kepada dewan pengawas yang namanya hakim. Ada dewan pengawasnya dan itu sudah dilakukan oleh penasihat hukumnya Nikita Mirzani. Tetapi apakah ada kesalahan dia kalau dia memutuskan hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, beberapa jam? Apakah itu ada kesalahan? Oh enggak, itu hak prerogatif dia selaku hakim. Jadi di situ udah kayak gitu aja. Kamera sakit. Ada yang nanya itu, ada yang nanya. Itu loh di bawah katanya, kata Pak Alex Papariko gini, kok aku pusing katanya. Salah, kok aku bingung katanya. Mana? Itu loh soal kasasi yang ditanya nama Kafit juga. Ya udah itu kan dijelaskan tadi. Kayak gitu. Gak bisa ini orangnya naik ini buat nanya sendiri sama Kafit atau sama kamera. Udah tidur. Udah tidur. Mami Obet. Gimana ini? Oh, berarti udah dilaporin ya sama PH-nya ya? Iya. Janggal banget sih, masa sehari gitu loh. Itu kayaknya, maksudnya kalaupun misalnya ya, katakanlah misalnya ada suap menyuap gitu, jangan terlalu open banget gitu loh. Ya, jangan terlalu ngetarain gitu ya. Tunggulah gitu beberapa hari gitu, jangan sehari langsung diputus, itu kayaknya oke. Gimana gitu. Kalau iya nggak, 1 hari kayaknya nggak tahu sih, belum ada ngeliat kasus 1 hari langsung jatuh. Sebenarnya putusan pengadilan yang pertama juga kan cuma 2 hari kalau nggak salah kan, 2 hari apa 3 hari itu. Kan sidang terakhir Kamis atau Jumat, keputusan Selasa. Tapi gitu. kalau banding itu memang sudah ada ininya, sudah ada isunya tanggal begini keputusan banding. Udah kita enggak yang putusan pertama kali, yang sidang putusan pertama kali itu loh, pengadilan negeri itu memang ada waktunya dan itu memang sudah sesuai. Itu udah mepet ya. Iya. Nah, kalau di pengadilan tinggi bandingnya memang ada notisnya tanggal segini keputusan bandingnya. Makanya waktu keputusan bandingnya banyak orang yang datang dan menyaksikan sampai di videoin banyak. Kecuali keputusan kasasinya ini kita tidak unpredictable banget bahwa dia akan keluar tanggal itu. Itu terlalu, maksudnya kita kayak shock gitu, udah barusan berharap gitu, oh ini dimulai nih di kasusnya gitu kan, tanggal 12 masuk, itu tuh besok udah keluar keputusan, itu kayak yang itulah tadi, walaupun ada apa-apa gitu jangan ketara banget gitu loh, agak sabar gitu ngeluarinnya. Ya, tetapi kembali lagi itu hak mereka, kita nggak, itu udah memang wewenang mereka, kita nggak bisa ngocak-ngacik. Normalnya tuh berapa hari sih, Kafit? Nggak ada aturan baku. Oh, nggak ada aturan bakunya. Nggak ada. Kan gue pikir kan kayak misalnya sewajarnya sekian hari gitu kan, makanya Kafit agak bingung, kok cepet banget sih kok ini gitu. Itu yang enggak, maksudnya kan karena bingung, karena minimal kayaknya 7 hari lah gitu, apa 4 hari 3 hari. Kalau sehari tuh kayak kelihatan ketarain banget ya Kafit. Iya, kayaknya maksudnya kita aja lah gitu, kita belajar kuliah aja, SKS aja juga kan
itu nggak seberapa tebel gitu ya. Itu juga kita belajar gimana gitu. Ini memutuskan suatu kasus itu kan berkasnya kan banyak banget kan. Itu cuma beberapa jam itu gimana mereka? Oh, itu aja nggak sih itu apa ditiup aja tuh? Itu wewenang mereka. itu pakai SKS loh, Kavit. Sistem kebut semalam bacanya, nggak pakai istirahat. Itu gimana? Nggak pakai berhari-hari tuh, ya kan kamera. Gimana ini? Aku lapar loh. itu memang aku kan dari awal udah bilang itu memang janggal, memang penuh tanda tanya. Tetapi kembali lagi mereka nggak menyalahi Wewenang aturan mereka ya. dan memang wewenang mereka. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan yang dilakukan kita oleh sendiri. pihaknya Nikita udah benar. Pihaknya Nikita pun itu dalam pengajuan itu hanya mengatakan ya surat nota keberatan kayak gitu, udah kayak gitu aja. Oh iya benar ya, kalau mute semua enak aku bicaranya, kalau nggak mute aku kayak ada orang yang ngedebat aku. Tapi sunyi juga sih kalau kayak gini. Mau turun kalian? Mau berhenti? Mami Obet udah kan? Udah 3 jam kan? Mami Obet? Kenapa kamera? Ya, Kenapa? lu mau rungkat? Nggak tahu ini Mami Obet, dia kan kayak mana orang ini. Coba kamera telepon. Kalau Yayu nggak bisa soalnya udah centang satu, berarti handphonenya mati dia. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Mau ngasih Iya, makan. iya, iya. Udah jam 1 ini. Oke. Aku mau bikin Bye. minum dulu. Iya. Ya, bye. Kita bertemu di forum-forum lain. Iya. Sampai ketemu di forum-forum lain. Bye. Dadah. Dadah juga kamera. Iya, Inces.